وقال رضي الله عنه نفعنا الله بعلومه بالدارين amin. Amin. Jangan sampai selain itu ia hendaknya menghindari kantuk, menguak, mengotak-atik sesuatu, mengorek, menggaruk, menoleh, lupa, ragu, dan mengusap wajah, merapikan batu di tempat sujud, merangkapkan jari jemari, membunyikan tulang jari jemari, menutup wajah, meniup saat sujud, dan bersandar pada sesuatu. Inti dalam salat adalah khusyuk, tadabbur, berharap kepada Allah, tulus hati kepadanya, dan mengagungkannya. Disebut dalam hadis, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah memberi perhatian kepada orang yang sholat selagi ia tidak menoleh. Lalu bagaimana dengan orang yang menoleh hatinya? Ya Allah, oleh muka saja sudah Allah tidak perhatikan. Kalau sudah hatinya kemana-mana, alhamdulillah, hadapkanlah hati kita sama Allah. Hadapkanlah sudah. Hadapkanlah kepada Allah. Itulah sebelum sholat berzikir dulu sedikit. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, baca ayat kursi habisnya, menunggu qomat, dan zikir-zikir yang diajarkan oleh para salafus shalihin, supaya hati berhadapan sama Allah SWT. Kalau sudah dari wudu kita khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk. Dari wudu kita sudah mulai hadir hati kita kepada Allah, insya Allah sholatnya begitu juga. Sayyidina Ali Zainal Abidin suruh wudu aja sudah merah mukanya, ucap langsung. Kenapa? Bagaimana aku tak putih mau hadap Allah? Nah inilah kekhusyuan, inilah yang akan menjadikan amalan kita ini mempunyai isi dan mempunyai makna. Mudah-mudahan Allah berikan kita qalban khasyi'an, ya Allah, hati yang khusyuk, ya Allah, berikan kami hati yang khusyuk, ya Allah, berikan kami hati yang khusyuk. Juga disebutkan dalam riwayat hadis, annal 'abda idza qama ila shalah rafa'a Allahu al-hijab bainahu wa bain 'abdihi wa wajahahu biwajhihi al-karim. وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته ويؤمنون على دعائه وأن المصلي لا ينثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه مناد لو علم المناجي من يناجي ما التفت وأن أبواب السماء تفتح للمصلين وأن الله يباهي الملائكة بصدق المصلي. Yang artinya bila seorang hamba bangkit untuk sholat, Allah mengangkat penghalang antara dirinya dengan hambanya, lalu menghadapinya dengan wajahnya yang mulia. Maka para malaikat pun ikut berdiri di kedua pundaknya sampai menjulang ke atas. Mereka ikut sholat bersamanya dan ikut mengamini doanya. Sesungguhnya orang yang sholat tercurah kepadanya rahmat dari ujung langit langsung mengenai ubun-ubun kepalanya. Lalu seorang penyeru berseru kepadanya, seandainya orang yang bermunajat itu menyadari kepada siapa dia bermunajat, niscaya ia tidak bakal menoleh. Sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka bagi orang-orang yang sholat, dan sesungguhnya Allah membanggakan di hadapan malaikatnya akan kesungguhan orang yang sholat. Disebutkan dalam Taurat, wahai anak Adam, janganlah engkau malas untuk bangun di hadapanku.
dalam keadaan sholat dan menangis. Sesungguhnya akulah Allah yang telah mendekat ke hatimu, yang telah mendekat ke hatimu, yang telah mendekat ke hatimu, dan dalam keadaan gaib engkau melihat cahayaku. Ya Allah, Allah dengan kemuliaannya ketika membuka pintu kebaikan, mendengarkan apa yang kita dengarkan sekarang ini dari bacaan, sebenarnya hakikatnya Allah memang benar-benar lagi mendekati hati kita semua. Ya Allah, kalau bukan dengan rahmat anugerah Allah dan keinginan Allah, kita tidak bisa mendengarkan bahasa-bahasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk hamba-hambanya. Allah memberikan isyarat itu, isyarat dari Allah kepada hamba yang Dia ciptakan, yang Dia sayangi, supaya hamba ini tahu bahwa Allah ini lebih dekat dari dirinya sendiri. Dan sudah dekat, tak lama-lama kita menunggunya. Menunggunya tidak butuh masuk surga dulu baru bisa dekat. Sekarang di dunia sudah bisa dekat kita sama Allah. Alhamdulillah. Tinggal hadapkan hati kita sama Allah. Tinggal kita membuat waktu-waktu kita dan mengatur waktu-waktu kita untuk mendekatinya, untuk merasakan kenikmatan tersebut dan melihat dan menyaksikan apa yang sebenarnya harus kita dapatkan di dunia ini bisa kita dapatkan. Marilah kita bangun dari segala kemalasan. Marilah kita bangun untuk mengambil kedudukan kursi duduk dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dikatakan bila seorang hamba sholat 2 rakaat, puluhan ribu golongan malaikat takjub padanya. Masing-masing golongan terdiri dari puluhan ribu malaikat, dan Allah membanggakannya di hadapan 100.000 malaikat. Satu malaikat Jibril saja, satu sayapnya bisa nutupin dunia seisinya ini. Langsung gelap semuanya kalau dia nutupin. Ini 100.000 malaikat untuk cuma satu hamba aja. Banggakan satu hamba ini. Perhatikanlah firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. Ya Allah, ini orang yang dapat warisan ini. Warisan dari Allah. Siapa mereka? Sesungguhnya Allah bilang beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka ya Rabb? Orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Orang yang khusyuk. Khusyuk inilah, kekhusyuan ini akan menjadikan orang ini beruntung. Dan orang kalau sudah khusyuk tenang ya. Tak banyak gerak, tak banyak begini, tak banyak begitu, jalannya mantap. Kenapa? Sudah dapat khusyuk tadi. Orang yang sudah dapat khusyuk sudah dapat Allah. Sudah hatinya menghadap Allah. Tapi kalau sudah tidak khusyuk, namanya belum menghadap, masih meraba-raba kehidupan ini. Khusyukkan, mantapkan jalan kita, mantapkan sholat kita. Kalau sholat kita benar, insya Allah semua amalan kita benar. Kalau khusyuknya sudah pas, menghadap Allah sholat, memang insya Allah. Allah saja bilang beruntung mereka yang khusyuk ini. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang sembahyangnya khusyuk dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ada perbuatan tak berguna, tinggalkan. Perkataan tak perlu kita ngomong, tak usah ngomong. Tinggalkan yang tak guna-guna, kita buang. Mudah-mudahan
Allah bisa menjadikan kita hamba yang bisa memilih perbuatan dan perbuatan yang baik untuk hidup ini. Siapa lagi mereka ya Rabb? Dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, tidak berzina, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Boleh berhubungan sama budaknya. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Orang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikunya dan janjikannya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya, kekal ya sudah, tidak bakal keluar di selama-lamanya, sudah dikekalkan sama Allah di situ dengan kenikmatan terus yang tidak henti-henti. Nah, kalau pengen yang tidak berhenti itu nikmat terus, itu di surga. Kalau dunia ini harus kita paham benar. Ya, tidak usah heran lagi, ya Allah kenapa aku punya ujian, kenapa diuji. Memang ini dunia. Kalau ada kenikmatan di dunia ini namanya bonus. Kalau bonus saja dunia ini, yang sisanya ujian semuanya. Anak, harta, kedudukan. Jadi kita jalan biasa aja. Orang kalau sudah kenal sama Allah tahu ini dunia ujian. Tapi itulah man arafallah. Tahlu Allah kan dia bilang barang siapa sudah kenal sama Allah, salafatil aish wa tabatil hayah, maka dunia ini akan kehidupan dunia akan bahagia. Kenapa? Sudah kenal sama Allah, nyaman sudah, berkenalan sudah punya kenalan, bukan main-main kenalannya, kenal sama Allah. Kalau tidak Allah yang mau nggak bisa. Nah dari sini harus kita ambil keberuntungan. Untungnya kita ini dengan kenal sama Allah, kenal sama Nabi Muhammad, sudah punya pegangan. Kita tidak mau lari dari Nabi, kita tidak mau lari dari Allah. Kita terus sebut nama Allah. Mau apapun Bismillah dengan nama Allah. Apapun orang tak mau pakai nama Allah. Apapun orang wali-wali Allah kadang-kadang nama yang sertifikat yang malu ya. Tapi Bismillah dulu baru tanda tangannya. Kenapa dia tahu punya Allah semuanya dunia ini? Malu kalau dia bilang ini punya aku. Orang sudah dengan nama, tak mau lari sama Allah. Orang sudah tahu Allah. Nah ini Allah sudah siapkan tempat yang terus-terus nikmat. Ini dunia ini cuma 80 tahun paling kan kita hidup. Ada tempat yang sekarang kita bareng-bareng berjuang setiap pagi, kita nabung di sini. Bareng-bareng kita bertabung di sini. Satu kali hadir majelis ilmu ini akan menutupi 1000 kali kita pernah duduk berkumpul dalam keadaan mabukah, lupakah sama Allah itu. Tertutup dengan satu kali aja. 1000 kali ini maksiat berkumpul, ngomongin orang, berkumpul buat ini. Dengan satu kali hadir majelis, tapi hati khusyuk. Kalau ada seorang murid diusir sama gurunya. Kenapa? Sudah duduk di pasar, lebih baik kau duduk di pasar tapi hatimu di majelis daripada hatimu di majelis, kau di majelis tapi hatimu di pasar. Jadi khusyuk adalah satu jalan untuk kita mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat yang besar. Kalau sudah kena khusyuknya, masuk semua. Sebelum hadir sudah ngadap Rasulullah, ngadap Allah sudah hati kita, ngadap para awliya sholihin ini yang sudah kita baca kitab Allah hadap sepertinya kita duduk sama dia sudah. Masuk majelis tenggelam kita. Siapa? Ulun lagi duduk sama Allah hadap. Pas baca kitab Imam Ghazali, kita lagi duduk sama Imam Ghazali. Rasakan ilmu mereka itu nyampe jadi ke kita. Ini orang-orang khusyuk Allah berikan mainan di dalam batinnya ya. Mainan seperti sesuatu yang menyambungkan mereka kepada Allah. Dari jalan itulah nyambung sama Allah. Duduk dengan para aulia, dari duduk sama para wali, dari nyambung sama Allah, nyambung sama Rasulullah. Tidak ada gantinya, Nabi Muhammad, tidak ada gantinya. Nabi Muhammad tidak ada yang bisa yang lebih mulia dari dia.
Nabi Muhammad memang pujaan kita sudah. Allah lah yang memberikan segala-galanya itu. Dan Allah jadikan wasilah untuk kita dekat dengan dia adalah Nabi besar Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi itu sudah ada tempat, wahai hadirin, namanya surga Firdaus. Dengan kita khusyuk, maka khusyuklah, miliki khusyuk. Keuntungan akan kita dapatkan. Solat harus pakai khusyuk, membaca pakai khusyuk, hadir majlis harus pakai khusyuk. Tandanya kita tenang, tak kemana-mana. Tanda orang khusyuk itu begitu. Dulu Rasulullah melihat orang sholat, tangannya goyang-goyang. Kata Rasulullah SAW, Lau khasha'atil qalb lama taharrakatul jawarihu. Kalau hatinya ini khusyuk, maka jari-jari tangannya tidak akan bergerak. Tapi gara-gara hatinya belum khusyuk, bergerak, ini bergerak. Kadang-kadang hadir majlis, ngomong sana, ngomong sini, belum khusyuk. Kalau sudah khusyuk, nah, nyambung sama Nabi. Baca maulid, khusyuk, nah tenggelam. Lihat, antum lihat guru Zain kalau hadir majlis, duduk majlis. Langsung duduk, langsung tenggelam. Sekarang ini macam-macam kita HP lah, inilah, itulah, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah berikan kita khusyuk. Karena khusyuk inilah yang akan menyambungkan kita kepada Allah dan Rasulullah dan semua kepada rahasia-rahasia tersebut. Telah aku tala'ah dibilang dalam kitab Jami' Asbabil Khairat karya Muhammad bin Abdullah bin As'ad al-Imrani, sebuah riwayat dari Ibn Abbas dari Nabi SAW bersabda, Mathalu hadha ad-din kamathali syajaratil muthmirah fil hadiqah al-imanu asluha was-salatu imaduha was-siyamu far'uha waz-zakatu nama'uha wal-jihadu sanamuha wal-husnul khulqu thamaruha. Rumpamaan agama ini seperti pohon yang berbuah di kebun. Akarnya adalah keimanan, sholat adalah batangnya, puasa adalah dahannya, zakat adalah pertumbuhannya, jihad adalah puncak, dan budi pekerti yang baik adalah buahnya. Buahnya dari budi pekerti tadi. Budi pekerti ini ketahuan orang yang baik, lembut, tenang, dari khusyuk tadi. Kalau benar, hati benarlah segalanya. Kalau rusak, saluhal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Menahan diri dari perkara yang diharamkan Allah, itulah buahnya. Dalam riwayat lain dari Anas, wal kafu an maharimillah tamaruha. Menahan diri dari perkara yang diharamkan Allah, itulah buahnya. Dalam kitab ini diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, min uqubatil mutahawin bis shalah an turfa'a barakatu umrihi wa rizqihi wa sima salihin min wajhihi wa la yuqbalu fihi du'a'u salihin wa la yuqbalu du'a'uhu wa la yu'jaru ala amalihi wa yamutu 'atshan ja'ian dalila وضيق قبره يظلم ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. Di antara kesetiaan hukuman bagi orang yang menggampangkan sholat ialah tercabut keberkahan umur dan rezekinya. Ciri-ciri orang-orang soleh dari wajahnya, muka orang soleh di wajahnya pun dicabut. Tidak dikabulkan doa para solehin yang diperuntukkan baginya. Orang soleh berdoakan dia tidak bisa sampai juga. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Doanya tidak dikabulkan, tidak diberi pahala atas amalannya. Kelak ia akan mati dalam keadaan kelaparan, kehausan, dan terhina. Kuburnya akan menjadi sempit dengan gelap. Allah tidak akan memandangnya, tidak membersihkannya, dan ia berhak mendapat siksa yang sedih.
Sampai pernah diceritakan di kitab Irsyadul Ibad, ada seorang yang mengubur saudara perempuannya sendiri. Setelah dia kubur, tasnya dia jatuh di situ. Dia ingat-ingat di manalah tas aku jatuh. Mungkin waktu nguburi tadi di perkuburan. Dia mau gali kuburan saudaranya. Ketika dia mau menggali kuburan saudaranya, baru dia buka sedikit, keluar api dari kuburan. Nangis dia. Ada apa nih, tutupnya lagi? Dan tidak jadi ngambil uangnya. Uangnya tidak jatuh di situ kan? Hanya, Bu, kenapa kuburan saudara saya ini keluar api? Apa yang dilakukannya dulu oleh saudara? Si ibu menangis. Nah, sesungguhnya saudarimu perempuan itu dulu waktu masa hidupnya sering mentakhirkan sholat duhur, sudah dekat waktu asar. Sholat isya sudah dekat waktu subuh. Nah, gara-gara senang menakhirkan sholat terus kalau memang ada mendadak, ada masalah, ada apa itu lain, perjalanan macet, ya baju, ini memang ada sesuatu sebab. Ini enggak, memang hobi menakhirkan sholat, bukan meninggalkan sholat, menakhirkan sholat. Akhirnya itulah mungkin hukuman dari Allah. Fawailul lil musallin alladzi hum an sholatihim sahun. Neraka wel bagi orang yang sholat, yang sholat dalam keadaan lupa. Alladzina hum an sholat, mereka orang-orang yang dengan sholat mereka lupa. Maksudnya para ulama mengatakan mereka lah orang-orang yang mentakhirkan sholat. Allah akan beri ke neraka wel. Ya, hati-hati sholat ini memang. Orang yang sholat beruntung benar. Orang yang meninggalkan sholat rugi benar. Ini tadi tidak berhukuman. Coba sholat, beruntung benar. Bukan untungnya bukan kecil-kecil, untungnya besar-besar. Keberuntungan yang sangat dahsyat. Yang paling hebat lagi di akhirat, bukan lagi jannah, surga biasa yang Allah siapkan. Bukan surga yang kelas bawah, surga Firdaus yang ada Nabi Muhammad di situ. Allahumma sholli alaihi wasallam. Nah, kita berharap sholat kita ini kita harus kuatkan benar sekarang. Segala perintah Allah yang Allah langsung perintahkan melalui Nabi Muhammad tanpa perantara sholat. Jadi sholat ini kalau memang kita pegang benar-benar sholat, usahanya umat Nabi Muhammad yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kenangan dia dengan kekasihnya Nabi Muhammad itu. Kalau sudah rindu sama Allah, rindu dengan Isra Mi'raj dia, itu kenang-kenangannya dari Allah. Langsung sholat, ya Allahu Akbar. Ingat lagi hubungan itu nyambung lagi, hubungan Isra Mi'raj. Dan itulah arti Isra Mi'raj, nyambung kepada umatnya, dari umatnya ke Rasulullah. Sampai para aulia yang sudah mabuk hilang bahasanya kan, hilang bahasa orang mabuk nih, hilang. Sampai dikatakan aku lagi Isra Mi'raj, maksudnya lagi sholat, nyambung. Lagi mabuk sudah. Kalau sudah lagi mabuk, dan kita lihat gosidahnya, bahasa sudah hilang. Sampai bilang apa? Anta syamsun, anta badrun, engkau matahari ya Rasulullah, engkau bulan. Sudah habis kata-kata. Kata-kata sudah hilang dan tidak ada lagi yang ada. Semua yang dia lihat besar, dia sebut itulah Nabi Muhammad. Kadang-kadang lagi orang mabuk yang tidak bisa kita ambil bahasanya yang benar-benar. Orang lagi mabuk sama Allah, bukan Nabi Muhammad itu matahari. Tidak boleh kita bilang Nabi Muhammad itu mata. Tapi namanya orang lagi mabuk. Ya, semua yang itu anta syamsun, anta badrun. Orang mabuk. Engkau matahari ya Rasulullah, engkau bulan purnama, engkaulah bintang-bintang itu. Orang lagi mabuk. Ya, mudah-mudahan Allah sambungkan kita. Tidak ada gantinya Nabi Muhammad, tidak ada gantinya Allah. Alhamdulillah Allah kenalkan dirinya mudah-mudahan dengan kita. Allah tidak lepaskan kita, insyaAllah. Semuanya kita mulai detik ini fokus memikirkan ini, benar-benar memikirkan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Di malam hari kita bangun sholat, mudah-mudahan
Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk beribadah. Jangan sampai umur kita sia-sia, masa tua kita sia-sia, masa hidup kita di dunia sia-sia dan dapatkan apa-apa. Na'udzubillah. Allah jadikan kita keturunan orang-orang yang soleh, keturunan yang melakukan sholat, yang tidak menghinakan sholat, yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk melakukan sholat sampai anak cucu kita sampai hari kiamat. Ahli sholat, ahli falah, insyaallah. Ala hadhihi niyat salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oh, kalau waktu